Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian kelas 8 yang baru. Selamat berjumpa kembali di awal tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang pertama saya ucapkan selamat. Anak-anak sekalian sekarang sudah di kelas 8. Mudah-mudahan di kelas 8 ini anakku sekalian lebih dewasa lagi. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, di awal tahun pembelajaran ini kita masih di situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu proses pembelajaran masih akan dilaksanakan dengan model daring, dengan memanfaatkan yaitu media-media di internet, misalnya dengan menggunakan media WA, bisa menggunakan Google Classroom atau menggunakan media-media daring yang lain. Anak sekalian yang saya cintai, untuk semester 1 ini akan disampaikan beberapa teks ya, beberapa tema dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013 revisi. Tapi sebelumnya untuk anakku sekalian, saya perkenalkan untuk kelas anak-anak sekalian yang memberikan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu saya. Namanya bisa anak-anak baca di situ, terpampang foto saya ya. Sudah lihat ya? Nah, namanya itu Pak Triatmo Sumedi, atau seringkali anak sekalian nanti bisa memanggil Pak Trias, gitu aja biar cepat ya. Di awal pembelajaran ini akan saya sampaikan analisis materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, jumlah teks kelas 8 semester 1 sebagai berikut. Yang pertama yaitu teks berita, nanti terdiri dari 4 KD. Kemudian yang kedua, itu maksudnya kedua ya, teks iklan, slogan, dan poster 4 KD. Kemudian yang ketiga, teks eksposisi, juga terdiri 4 KD. Kemudian yang keempat, yaitu teks puisi 4 KD. Dan kemungkinan kalau masih ada waktu, kita teruskan dengan teks eksplanasi 4 KD. Tapi prinsipnya nanti ada 4, yaitu teks berita, teks iklan, teks eksposisi, dan teks puisi. Masing-masing itu ada 4 KD, yaitu 2 KD pengetahuan dan 2 KD keterampilan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, kita lihat yang pertama yaitu analisis kisi-kisi untuk materi teks berita. Terdiri dari 4 KD tadi ya. Yang pertama kompetensi dasar 3.1, itu nanti dalam proses penilaian termasuk dalam jenis penilaian pengetahuan ya. Bunyi dari KD 31 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Materinya diantaranya pengertian teks berita, unsur-unsur berita 5W+1H, kemudian sifat teks berita dan media yang digunakan dalam menyampaikan berita. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, analisis kisi-kisi untuk materi teks berita KD 4.1. Kalau kodenya 4 itu berarti nanti jenis penilaiannya itu penilaian keterampilan. Kalau tadi yang kode 3 itu penilaian pengetahuan.
Bunyi dari KD 41 yaitu menyimpulkan isi dari berita yang membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Materinya ringkasan dan penyimpulan berita. Langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Tanggapan terhadap isi berita. Kita teruskan yang berikut, yaitu yang ketiga, menganalisis kisi-kisi materi teks berita untuk KD 3.2 atau ini KD pengetahuan. Yaitu bunyinya menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi baik yang didengar atau dibaca. Materinya yaitu struktur teks berita, isi setiap bagian struktur teks berita, kaidah-kaidah kebahasaan teks berita, kemudian bahasa yang digunakan dalam teks berita. Demikian tadi anak-anak sekalian untuk kisi-kisi atau analisis kisi-kisi materi untuk teks pertama, yaitu teks berita. Kita teruskan teks yang kedua, yaitu teks iklan. Ya. Terdiri dari kompetensi dasar 3.3 atau ini kompetensi pengetahuan. Bunyi dari KD ini adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Materinya untuk KD ini diantaranya adalah pengertian teks iklan, pengertian teks slogan, pengertian teks poster. Kemudian materi yang lain yaitu unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster, serta media yang digunakan dalam beriklan, berslogan, atau berposter. Kita teruskan untuk analisis yang berikut, yaitu KD 4.3 atau KD keterampilan. Bunyinya yaitu menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Materinya diantaranya adalah penyimpulan maksud suatu iklan, slogan, atau poster, kemudian menceritakan kembali iklan, slogan, dan poster. Kita teruskan untuk KD yaitu KD 3.4. Bunyinya adalah menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Materinya untuk KD ini adalah unsur-unsur kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Kemudian juga pola penyajian atau struktur iklan, slogan, dan poster. Ya, demikian tadi anak-anakku sekalian untuk analisis kisi-kisi materi teks yang kedua, yaitu teks iklan. Maaf. Kita teruskan untuk teks yang ketiga, yaitu teks eksposisi. Kompetensi dasar untuk teks eksposisi ini adalah 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian materi untuk teks ini adalah pengertian teks eksposisi, unsur-unsur teks eksposisi, gagasan dan fakta-fakta dalam teks eksposisi. Kemudian pola-pola pengembangan dalam teks eksposisi. Kita teruskan untuk KD berikut, yaitu KD keterampilan dengan nomor KD 4.5, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang simpulan teks eksposisi berdasarkan gagasan utamanya.
Materinya adalah jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kita lanjutkan untuk KD masih teks eksposisi KD 3.6, yaitu menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau dari majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Dari KD ini, ruang lingkup materinya adalah sebagai berikut, yaitu struktur teks eksposisi, kemudian kaidah isi teks eksposisi, kemudian kaidah struktur teks eksposisi. Kita teruskan, anak-anakku sekalian, untuk teks yang berikutnya, yaitu teks puisi terdiri dari 4 KD sebagai berikut. KD 3.7 atau KD pengetahuan berisi mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang unsur pembentuk teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Materinya adalah unsur-unsur pembentuk teks puisi, kemudian juga pengertian dari teks puisi. Kita lanjut untuk KD berikut dari teks eksposisi, yaitu KD 4.7 menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Materinya yaitu simpulan isi, unsur-unsur pembangun teks puisi dan jenis-jenisnya. Kemudian juga akan ditambahkan dengan materi yang lain, misalnya ada materi periodisasi puisi atau perkembangan puisi di Indonesia. Kemudian KD berikut dari teks puisi ini adalah KD nomor 3.8, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, misalnya puisi perjuangan, puisi lingkungan hidup, kemudian puisi tentang kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Dari KD ini, ruang lingkup materinya diantaranya adalah sebagai berikut: unsur lahir secara lahiriah, unsur puisi yaitu bentuknya, dan unsur batin yaitu makna yang terkandung dalam sebuah puisi. Pengungkapan gagasan, perasaan, dan pandangan penulis lewat puisi. Demikian tadi anak-anakku sekalian 4 teks yang mesti wajib kita sampaikan di semester pertama. Kemudian nanti bila ada cadangan waktu akan kita tambahkan dengan teks yang berikut, yaitu teks eksplanasi dengan nomor KD 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Dari KD ini anak-anak sekalian, materinya adalah pengertian dari teks eksplanasi, kemudian juga ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan pola struktur teks eksplanasi tersebut. Kemudian untuk KD keterampilannya dengan kode 4.9 berisi meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber yang didengar dan dibaca. Ruang lingkup materi ini adalah gagasan umum dalam teks eksplanasi,
Kemudian langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi berdasarkan gagasan umumnya. Kemudian KD pengetahuannya yaitu nomor 3.10 berbunyi menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, struktur teks eksplanasi, ragam isi teks eksplanasi, kemudian juga kaidah teks eksplanasi dan pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Kaidah teks eksplanasi itu maksudnya kaidah kebahasaannya ya. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk sumber materi dari kegiatan pembelajaran ini bisa didapat dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 8 edisi revisi tahun 2018 terbitan Kemendikbud tahun 2018. Kemudian juga bisa menggunakan buku materi esensial Bahasa Indonesia kelas 8 tahun 2018, 2019, 2020. Mungkin juga anak-anak sekalian sudah menerima buku pendamping yang terbaru 2021. Kemudian yang tidak kalah penting, karena ini kita pembelajaran dengan daring ya, belajar dari rumah, maka mesti kita akan gunakan tautan-tautan di internet. Misalnya kita menggunakan YouTube channel, ya channel saya sendiri, nanti anak-anak sekalian bisa buka di situ ya, Triatmo Sumedi, itu channel saya. Kemudian juga bisa menggunakan sumber lain yang mempunyai esensi, mempunyai isi yang sama dengan silabus. Demikian tadi anak-anak sekalian, sudah kita sampaikan analisis kisi-kisi materi selama semester pertama. Yang utama itu ada 4 teks, dan nanti ada cadangan waktu kita tambahkan 1-2 KD untuk teks eksplanasi. Kemudian anak-anak sekalian, untuk penilaian atau bentuk soal tugas, nanti setelah anak-anak sekalian menerima materi, maka nanti juga akan menerima tugas atau soal-soal yang harus dikerjakan di rumah. Dikirim juga lewat daring ya, bisa memanfaatkan Google Classroom, bisa juga menggunakan WA atau menggunakan media-media yang lain. Kemudian untuk setiap KD nanti anak-anak sekalian akan menerima tugas dan juga segera dikirim ke Bapak Guru ya, pengajar. Demikian tadi anak-anakku analisis materi mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam memahami materi pembelajaran. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian, semoga sukses. Nah, itu foto saya ya, bisa dilihat wajahnya kalau ketemu, ya seperti itu ya, kalau ketemu Pak Triatmo wajahnya seperti itu ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan sukses selalu buat anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.